Hari ini kita akan membahas sebuah film yang dijamin bakal bikin kalian tegang dari awal sampai akhir, yang dibuka dengan kekacauan penjualan Black Friday di Right Mart, yang berujung pada pertumpahan darah demi barang gratis. Setahun kemudian, pembunuh bertopeng John Carver meneror kota, menargetkan mereka yang terlibat dalam tragedi Black Friday tersebut. Pembunuhan diselidiki oleh sheriff setempat, sementara Jessica, putri pemilik toko, mengumpulkan petunjuk dari notifikasi Instagram samar yang diterima dari si pembunuh. Dan inilah teror seorang pembunuh bertopeng. Film dibuka bersiap untuk makan malam. Bahkan sheriff setempat, Eric, sedang dalam suasana hati yang meriah saat dia mengunjungi rumah temannya Mitch untuk makan malam. Di dalam, dia bertemu istri Mitch, Amanda, dan keduanya terlibat dalam obrolan ramah. Sayangnya, tepat ketika makan malam akan dimulai, Mitch mengumumkan bahwa dia telah dipanggil untuk bekerja. Terungkap bahwa dia adalah manajer di Right Mart, salah satu supermarket terbesar di kota. Dan malam ini, penjualan Black Friday yang sangat dinanti, dimulai. Kami kemudian pindah ke rumah yang lebih mewah, di mana perayaan Thanksgiving lainnya berlangsung. Thomas Wright, pemilik toko, Right Mart, memiliki pesta besar untuk keluarga dan teman-temannya. Putri Thomas, Jessica, tampaknya bertentangan dengan dia segera menjadi ibu tiri Kathleen, pacar Jessica dan pemain bisbol yang menjanjikan. Bobby, juga di antara para peserta. Adegan kemudian memotong ke lokasi toko Right Mart, di mana ribuan orang telah berkumpul. Mereka sangat menunggu penjualan Black Friday, yang akan dibuka dalam waktu sekitar 10 menit. Kembali ke tempat tinggal yang tepat, makan malam Thanksgiving tampaknya sudah berakhir, dan teman-teman Jessica dan Bobby tiba-tiba tiba di rumah. Mereka adalah Evan, Gaby, Scuba dan Julia. Mereka telah merencanakan untuk menonton film. Sebelum mereka pergi, mereka menghina dan membawa kolab sekolah saingan mereka, Hanover. Terungkap Evan menjalin hubungan dengan Gaby, sementara Scuba dan Julia baru saja mulai berkencan. Setelah beberapa saat, mereka terjebak macet karena orang-orang mengantri untuk penjualan Black Friday. Evan, yang mengemudi, memutuskan untuk berhenti di sana dengan cepat sehingga dia dapat mengganti telepon lamanya. Karena Jessica adalah putri pemilik, anak-anak diberikan akses cepat melalui pintu belakang. Saat Bobby pergi, Jessica bertemu dengan salah satu temannya, Ryan, yang tampaknya naksir padanya. Hey, Jess, this is like the last place I thought I'd see you tonight. I'm sorry, Ryan. I have to catch up Oh, with my I'll friends. walk you. Come on. Dia mencoba untuk mengantarnya ke toko, tapi Bobby dengan cepat campur tangan dan membawanya pergi. Banyak frustrasi pria itu. Sementara itu, kerumunan besar semakin gelisah dari detik ke detik. Pada saat ini, Sheriff, Eric dan Amanda juga sudah masuk toko untuk mengantarkan makanan untuk suami Amanda. Ketika Lonnie, salah satu siswa dari Hanover, melihat anak-anak saingan di dalam toko, dia menjadi marah. Jadi dia menghasut orang banyak dan menuntut untuk diizinkan masuk. Tiba-tiba, penghalang yang menjaga kerumunan itu pecah, dan ribuan orang mencoba untuk bergegas masuk ke dalam toko. Karena gerbang utama sudah ditutup, banyak orang ditekan ke dinding kaca. Hal ini menyebabkan penyerbuan, mengkhawatirkan Mitch dan penjaga lainnya. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Open the door. They're gonna get crushed. ini membuat sebagian besar anak-anak takut dan mereka bergegas ke tempat yang aman. Tapi Evan naik ke atas meja untuk merekam semuanya. Dia melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menjadi terkenal. Karena semua ini terjadi, Bobby mencoba membantu penjaga yang terluka. Tapi seseorang tak sengaja menginjak lengannya, memecahkannya sepenuhnya. Sementara itu, Amanda juga berjuang untuk hidupnya. Tapi saat dia mencoba untuk pergi ke tempat yang aman, kepalanya dipukul oleh keranjang belanja. Sayangnya, robot menarik sepotong kulit kepalanya, dan dia meninggal di tempat. Ketika Mitch melihat tubuhnya yang tak bernyawa di tanah, sudah terlambat. Setelah beberapa kematian dan cedera, situasi akhirnya terkendali ketika Sheriff Eric melepaskan tembakan peringatan di udara. Film ini kemudian dipotong menjadi 1 tahun kemudian, pada malam Thanksgiving. Video Evan meledak di internet, mendapatkan perhatian luas. Seorang reporter berita menyatakan bahwa, bahkan setelah semua yang terjadi terakhir kali, Right Mart sekali lagi melanjutkan penjualan Black Friday. Banyak orang yang memprotesnya, termasuk Mitch.
manajer Mark yang kehilangan istrinya pada hari yang setia itu. Terungkap bahwa keluarga Wright dengan cepat dibebaskan oleh polisi. Setelah semuanya dianggap sebagai kecelakaan, Thomas Wright sekarang berusaha mati-matian untuk membersihkan citranya dengan melakukan pekerjaan amal, tetapi orang-orang masih membencinya. Kami juga mengetahui bahwa Bobby menderita cedera akhir karir, dan dia tidak terdengar lagi sejak saat itu. Terlebih lagi, kamera di dalam toko secara misterius berhenti bekerja malam itu, membuat orang percaya bahwa mereka telah dirusak. Keesokan paginya, saat Sheriff Eric dan wakilnya berada di restoran lokal, pelayan, Lizzie, memberi mereka topeng John Carver. Deputi memakainya dan mengakui bahwa John Carver adalah wali kota pertama New Plymouth Colony, dan dia sangat populer di sini. Jadi semua orang akan memakai topengnya selama liburan. Di adegan berikutnya, kami melihat para remaja di pameran lokal mencoba untuk bersenang-senang. Garis-garis itu sedang mendiskusikan pengguna Instagram misterius yang terus menandai mereka dalam video penyerbuan. Meski melaporkan video beberapa kali, seseorang terus mengunggahnya dan menandainya kembali. Jessica kemudian bertemu Sheriff Eric dan ibu tirinya, Kathleen, untuk pergi ke John Carver House, di mana kampanye iklan untuk Right Mark akan difilmkan. Tapi begitu mereka tiba, mereka menemukan bahwa seseorang diam-diam telah merusak rumah. Selain itu, kapak yang seharusnya digunakan sebagai penyangga juga hilang. Karena tempat ini dianggap sebagai monumen bersejarah, Sheriff menangani kasus ini dengan serius dan berjanji untuk menemukan pelakunya. Sore itu, rombongan berkumpul di sebuah restoran untuk makan siang. Saat mereka sibuk bercakap-cakap, Jessica melihat Bobby keluar dari pintu, dan dia mengungkapkan bahwa dia belum berbicara dengannya selama lebih dari setahun. Saat itu, seluruh grup ditandai dalam posting Instagram oleh seseorang bernama John Carver, menyebutkan bahwa meja siap untuk makan malam Thanksgiving, tapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Di sini kita mengetahui bahwa Jessica baru saja mulai berkencan dengan Ryan. Dia lelah menunggu Bobby dan ingin melanjutkan. Meskipun Evan menemukan pria itu teduh, pada titik ini, Jessica merasakan getaran yang tidak biasa ketika dia melihat sosok topeng muncul di luar, dan kemudian sosok itu menghilang. Setelah ini, kita dibawa ke suatu tempat di mana seorang pria misterius sedang mengamati video penyerbuan itu. Dia mengarahkan pandangannya pada pelayan restoran setempat, Lizzie. Di tempat lain di restoran, Lizzie bersiap untuk berangkat ke rumah. Tapi kemudian saat dia mendekati pintu, dan berhasil melarikan diri, tetapi dia tidak dapat menggunakan teleponnya karena darah di tangannya. Tanpa pilihan yang tersisa, dia bergegas keluar melalui pintu belakang. Motongnya menjadi dua. Ternyata, dia adalah wanita yang sama yang membunuh Amanda, dengan secara tidak sengaja memukulnya dengan keranjang belanja. Keesokan paginya, kerumunan besar berkumpul di luar toko Right Mark. Ketika mereka menemukan bagian bawah tubuh Lizzie telah ditempatkan di atas, mengerikan semua orang. Sementara itu, Sheriff Eric memulai penyelidikan, dan tersangka pembunuhan itu terkait dengan kerusuhan yang terjadi di toko Right Mark. Syukuran terakhir, saat dia dan ahli forensik memeriksa rekaman CCTV restoran, mereka terkejut menemukan si pembunuh memakai topeng John Carver. Di tempat lain di sekolah, Evan menjadi panik ketika akun John Carver yang misterius telah memposting foto tubuh Lizzie yang dimutilasi dan menandai dia di teman-temannya di dalamnya. Jessica kemudian menyadari bahwa semua nama mereka tertulis di meja makan. Dia menelepon ayahnya, menjelaskan tentang insiden pembunuhan dan postingan Instagram yang menyeramkan. Tapi Thomas Wright menolak untuk diintimidasi dan mengatakan bahwa penjualan Black Friday akan berjalan sesuai rencana. Di adegan berikutnya, Sheriff Eric memanggil kelompok itu ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia meminta Jessica untuk menceritakan kepadanya setiap petunjuk yang mungkin dia miliki, tapi Jessica tidak mengatakan apa-apa saat ini. Di luar, dia bertemu Bobby, yang kembali ke kota untuk membantu pamannya. Bobby mengungkapkan bahwa ketika dia mematahkan lengannya, ia menyalahkan Jessica yang mengajaknya ke toko. Itu sebabnya dia menghantuinya selama setahun penuh. Tapi sekarang dia merasa tidak enak karenanya. Jessica kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki beberapa informasi rahasia. Ibu tirinya Kathleen adalah orang yang menghapus rekaman keamanan. Takut mereka akan menghadapi tuntutan hukum. Namun, masih ada rekaman cadangan di kantor ayahnya, dan dia berencana untuk mengambilnya. Selama ini, Ryan tiba-tiba datang dan mencium pipi Jessica. Dan ini jelas membuat Bobby sedikit cemburu. Nanti kita lihat salah satu satpam yang hadir pada malam yang setia itu
Dia benar-benar melarikan diri dari tempat kejadian segera setelah kekacauan dimulai. Saat ini, dia sedang mengemasi barang-barangnya untuk pergi berlibur. Karena dia takut dengan pembunuhan menakutkan yang terjadi di kota. Tapi saat dia akan pergi, dia menemukan topeng John Carver ditempatkan di sofanya. Karena khawatir, dia mengambil tongkat pemukul dan mencoba mengintimidasi si pembunuh. I'm a security guard. I kill people every fucking day. Namun, omongan kerasnya tak berhasil. Setelah menjaga kepala penjaga, psikopat memberi makan saksi mata ke peristiwa mengerikan itu sebelum dia berangkat. Kemudian, si pembunuh menempatkan kepala Manny di atas meja makan, bersama dengan setengah tubuh bagian atas Lizzie. Keesokan paginya, Jessica terkejut melihat si pembunuh telah memposting foto korbannya di akun Instagramnya. Khawatir bahwa dia mungkin menjadi korban berikutnya, dia segera mengambil rekaman keamanan dari komputer ayahnya dan akan menyerahkannya kepada sheriff. Sementara kita melihat Ryan mengintai rumahnya di luar. Setelah ini, kita dibawa ke Lonnie, anak yang sama dari Hanover School yang memicu penyerbuan. Dia saat ini sedang melatih juniornya di gym. Beberapa saat kemudian, dia dan pacarnya pergi ke ruangan yang tenang untuk bersenang-senang. Mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Dia naik trampolin dan mulai menelanjangi. Tapi kemudian si pembunuh memutar leher Lonnie dari belakang, sedangkan pacar tidak menyadari hal ini. Sayangnya, dia juga menemui nasib yang suram. Ketika si pembunuh menusukkan pisau di bawah trampolin, itu menusuknya beberapa kali, membunuhnya secara brutal. Di adegan berikutnya, Sheriff Eric belajar tentang pembunuhan dan memperingatkan para remaja untuk aman. Evan dan Gaby kemudian menuju kelas mereka untuk mengambil ransel mereka, sementara Jessica menunggu mereka di luar. Sayangnya, si pembunuh muncul dan menjatuhkan keduanya.